Assalamualaikum teman-teman. Sudah lihat belum ceramah terbaru dari Habib Bahar bin Smith? Ya kurang lebih ceramah ini 3 hari yang lalu lah. Ya di mana lagi-lagi teman-teman ya. Lagi-lagi Habib Bahar bin Smith ini ya seakan-akan sok jago. Sok paling tahu tentang bagaimana cara untuk ya membuat negeri ini menjadi lebih baik lagi. Ya. Seakan-akan Habib Bahar bin Smith ini yang paling tahu dan yang paling pantas untuk duduk di kursi kepresidenan teman-teman. Ya. Dan seperti biasa, ya kalau saya membahas tentang sosok Habib Bahar bin Smith, ya berarti saya akan membahas tentang cara daripada ceramah beliau, ya yang seakan-akan sok paling iye, sok jagoan, teriak-teriak, kuar-kuar, ya bahkan tidak segan-segan ya menyinggung atau ya menghina salah satu person tertentu atau tokoh tertentu. Dan di video ini teman-teman ya, sangat menarik untuk kita bahas kembali. Ya sebab di video kali ini lagi-lagi ini ya memperlihatkan kepada kita ya memperjelaskan kepada kita ini bahwa sosok Habib Bahar bin Smith ini ya seolah-olah memang hanya pandai untuk berretorika. Seolah-olah memang hanya pandai untuk berteriak-teriak. Ya, teriak-teriak kuar-kuar segalanya seakan-akan segalanya itu paling tahu. Seakan-akan segalanya itu ya hanya Habib Bahar bin Smith ini yang mampu melakukan sesuatu itu dengan sempurna. Ya, dan ini lagi-lagi teman-teman sangat menarik untuk kita saksikan. Dan ini video terbaru loh. Ya, video terbaru sekitar 3 hari yang lalu lah ya kalau saya saksikan. Dan seperti apa ya dari kelakuan daripada ya si Habib Bahar bin Smith ini. Dan mari kita bersama-sama untuk menyimaknya teman-teman. Saya doakan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, jaya, sentosa, bangsa, negara, dan rakyatnya. Habib Bahar mendoakan Bapak Prabowo Subianto teman-teman. Iya. Mantap. Tapi ingat katanya. Kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya Bahar bin Smith orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Ini orang kok kayak hanya bisanya teriak-teriak saja, ya koar-koar saja. Ya coba teman-teman, kita sudah dengar. Ya kalau seandainya Prabowo Subianto ya melakukan atau mengeluarkan sebuah ya kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat atau bahkan mengkhianati rakyat, maka saya Habib Bahar bin Smith ini akan melawan sampai titik darah penghabisan. Ini dikiranya Habib Bahar bin Smith ini dalam mengelola pemerintah ini itu semudah membalikkan telapak tangan. Ya, coba teman-teman. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak yang pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Gitu ya. Orang-orang yang khianat nggak ada tempat di hati. Anak orangnya nggak ada hitam, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada buah. Ya hal seperti ini tuh pantas untuk dikatakan. Seakan sok jagoan, ya sok paling jumawa, sok paling tahu segalanya, sok paling pandai ya mengelola negara ini. Ya kan? Coba. Kemudian tadi sempat disinggung ya kalau Pak Prabowo Subianto itu ya Habib Bahar tetap ya mengapresiasi atas ya kurang lebih sebulanan inilah ya kinerja daripada Bapak Prabowo Subianto. Ya Habib Bahar ini mengapresiasi bahwa ada begitu banyak ya oknum-oknum atau pelaku-pelaku yang mereka ini korupsi ternyata didapat ya kemudian dihukumi. Ya, kemudian Habib Bahar menyinggung ya kemudian Habib Bahar mengingatkan bahwa ya kalau bisa jangan sampai omon-omon saja. Artinya kalau bisa ya semua. Jangan hanya karena orang-orang tersebut berada di lawan politik kita atau tidak berada di dalam parlemen kita, tidak berada dalam satu kubu kita. Ya baru dieksekusi, tetapi jika itu di dalam kubu kita atau dalam circle kita, maka kita tidak mengangkatnya, kita tidak mengeluarkan kasusnya, kita tidak membuka kasusnya. Ya kurang lebih seperti itu Habib Bahar mengatakan. Ya kalau bisa, kalau memang ada pelaku korupsi ya sikat semua. Ya nggak usah tebang pilih. Ya. Lagi-lagi di sini teman-teman, ini Habib Bahar bin Smith ini ya seakan-akan ya semudah itu teman-teman ya. Artinya sabar ya, step by step. Insya Allah kok ya Bapak Prabowo Subianto itu tidak akan tebang pilih. Ya. Saya yakin dan percaya Bapak Prabowo Subianto itu adalah sosok yang sangat-sangat ya kuat jiwa nasionalismenya, sangat-sangat cinta terhadap negaranya. Ya dan tidak mungkin dong ya Bapak Prabowo Subianto itu akan membiarkan orang-orang yang dimana mereka ini mengkhianati bangsa kita ini, yang dimana mereka ini adalah ya para koruptor, yang nggak mungkin. Ya. Jadi sebenarnya kita ini sebagai seorang muslim yang baik, seorang warga negara yang baik, seharusnya kita ini percayakan hal itu terhadap Bapak Prabowo Subianto.
Ya, kita bersabar saja. Jadi jangan kemudian kita ini membuat sebuah narasi-narasi, ya, membuat sebuah asumsi-asumsi yang justru ya seakan-akan mempengaruhi umat ini, mempengaruhi masyarakat ini, ya, untuk menimbulkan sebuah apa ya, semacam asumsi lah atau pendapat, kita seakan-akan ingin menggiring ya masyarakat ini untuk ya berpikir yang tidak-tidak terhadap kepemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Ya, naudzubillah, janganlah seperti ini. Ya, kita ini seharusnya ini bisalah kita kedepankan husnuzon kita terhadap Bapak Prabowo Subianto. Ya. Jadi janganlah kemudian kita menimbulkan sebuah narasi-narasi bahwa ini Bapak Prabowo Subianto ini ya menangkap-nangkapi para koruptor ini hanya karena mereka ini merupakan lawan politiknya lah, ya, atau dan lain sebagainya. Ya, tidak perlulah kita mengatakan seperti itu. Ya. Sebab lagi-lagi teman-teman, kalau perkara-perkara seperti itu, narasi-narasi seperti itu kita ungkapkan, ya na'udzubillahi min dzalik, bukannya umat ini akan semakin adem, ya masyarakat ini akan semakin rukun, ya justru mereka ini akan semakin tercipta polarisasi. Mereka ini akan semakin saling suuzon terhadap kepemimpinannya Bapak Prabowo Subianto. Ya, harusnya kita ini sabar, ya, sabar. Kemudian juga tadi teman-teman kita sudah mendengar. Kalau Prabowo Subianto ya dalam pemerintahannya tidak amanah, ya mengkhianati rakyat, menyusahkan rakyat, maka saya Habib Bahar Bin Smith akan berjuang melawannya. Coba. Ini kalimat seperti ini apakah bukan merupakan bentuk kalimat tantangan atau enggak, teman-teman? Ya, saya bertanya kepada Anda. Ini ya Allah, ini sudah diksi-diksi seperti ini ya lebih kepada, kalau kami duga ya, ini lebih kepada kalimat ya jumawa ini teman-teman. Ya, tantangan. Nah, kalau lo nggak benar dalam kerja, gua akan sikat lo. Ya, kurang lebih begitu bahasanya. Ya, kalau kita dalam bahasa bahasa secara non formalnya lah seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi kalau saya melihat ini Habib Bahar Bin Smith ini ya, ini seakan-akan sok paling jago, ya sok paling tahu. Teman-teman, hanya bisa keluar-keluar saja, ya hanya bisa misu-misu saja, hanya bisa teriak-teriak saja, ya coba teman-teman. Dan sebenarnya ya banyak umat ini itu sudah muak sebenarnya dengan cara ya dakwah daripada Habib Bahar Bin Smith ini, ya. Dan yang lebih mengherankan lagi teman-teman, kok masih saja ada ya orang-orang tertentu yang para mukibin-mukibinnya ini yang tetap membela mati-matian Habib Bahar Bin Smith ini. Ya, saya nggak tahu kenapa ya. Apakah karena sosoknya dalam yang dia katakan itu bahwa saya ini berjuang atas nama rakyat, atau sosoknya yang dikenal sebagai tokoh atau seseorang yang membela yang hak itu, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, membela rakyat, ya. Apakah hanya karena seperti itu? Ya. Padahal kita tahu teman-teman, ya, di dalam agama kita ini Islam, ya, kita itu tidak hanya diajarkan kita ini dalam menyampaikan kebenaran, ya, yang hak, ya, ataupun melawan yang batil. Tetapi di sana juga kita diajarkan bagaimana cara, bagaimana metode dalam kita ini menyampaikan kebenaran itu. Ya. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kalau cara melakukan hal itu, ya metode penerapannya itu kurang tepat, ya maka akan sama saja. Ibaratkan 0 kali 0, ya 0. Ya, sesuatu yang benar kita sampaikan tetapi dengan cara yang keliru, cara yang tidak tepat, ya maka orang lain juga akan menerimanya dengan cara yang salah, ya, dengan cara yang tidak tepat. Ya, orang baru hijrah, baru mengenal agama, baru mengenakan hijab, ya, kemudian kita katakan kepada dia, kau itu pelacur, ya, kenapa kau keluar pakai parfum? Ya, Nabi kita melarang dan mengatakan bahwa siapa wanita yang keluar yang mengenakan wewangian, ya, dan dicium oleh orang yang non mahramnya, maka dia adalah pelacur. Ya, kita katakan hadis seperti itu terhadap orang yang baru hijrah. Ya, secara konteks hadisnya itu benar, tetapi penerapan kita kepada saudara kita yang notabene mereka itu orang itu baru mengenal agama Islam, ya baru belajar untuk lebih dekat mengenal agama Islam, ya langsung kita hantam dengan hadis seperti itu. Ya, ini yang kurang tepat teman-teman. Kita tidak memberi pemakluman dalam kutip, ya, pemakluman sedikit kelonggaran terhadap orang itu. Ya. Ini kan baru belajar, kemudian kita harus sampaikan hal seperti itu. Ya, kemudian apa hasilnya? Ya, orang tersebut justru bukannya malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru orang ini semakin futur, bahkan menanggalkan cadarnya, melepaskan semua cadarnya. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara lisan kita. Ya, yang kurang tepat dalam menyampaikan hadis yang benar tersebut. Ya, hadisnya benar, tetapi cara kita menyampaikannya itu cara yang salah. Ya, coba lihat, ya, Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, ya, bahwa
Kalau kau ingin menasihatiku, maka silakan nasihatiku. Itu secara empat mata. Ya, karena kalau kau menasihatiku dengan secara terang-terangan di muka umum, ya Imam Syafi'i apa mengatakan di situ ya? Sejatinya kau bukan menasihatiku, tetapi justru kau adalah yang menghinaku, merendahkanku, ya dan mengolok-olokku. Ya. Jadi atas dasar hal inilah ya beberapa contoh atau kejadian ataupun kutipan perkataan dari ulama kita ini menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran itu nggak cukup, teman-teman. Ya, kebenaran itu yang kita sampaikan itu nggak cukup. Tetapi apa? Sosnya kita juga mementingkan atau memerlukan atau memperhatikan cara kita menyampaikan kebenaran itu seperti apa. Ya, sehingga bagaimana orang ini bisa menerima kebenaran itu. Di situ poinnya. Sedangkan kalau kita melihat daripada Habib Bahri bin Smith ini, ya tahu sendirilah bagaimana. Ya, ada begitu banyak sebuah stigma-stigma di tengah umat-umat kita ini. Ya, yang mereka ini memiliki stigma terhadap Habib Bahri itu adalah orangnya itu nyerocos, asal nyerocos. Ya, mudah menghakimi, mudah menghina orang, ya mudah misu-misu, koar-koar nggak jelas, marah-marah nggak jelas. Ya bahkan tidak segan mengkritik pemerintah, menghina pemerintah dengan sebutan pengkhianat. Kemudian sekarang video terbaru, ya seakan-akan menantang Bapak Prabowo Subianto. Kalau Bapak Prabowo Subianto menghina rakyat, maka saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan, saya akan melawannya. Ya, mau melawan apa? Ya, ini negara hukum, bos. Mau melawan apa? Ya, mau melawan apa? Coba, teman-teman. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, saya khawatir ya, ciri-ciri seperti itu adalah merupakan ciri-ciri daripada sifat-sifat khawarij. Ya, yang mereka ini berani terhadap pemerintah yang sah. Bahkan sudah jelas kan Rasulullah SAW itu mengabarkan kepada kita, mengkabarkan kepada kita melalui sebuah hadis bahwa ketika kita ini menerima atau mengalami suatu kepemimpinan yang zalim, ya maka apa tugas kita? Ya kita cukup sami'na wa ta'na. Selama kita tidak disuruhkan untuk menyuruh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selama kita ini tidak disuruh untuk melakukan sesuatu yang menyelisih daripada syariat agama Islam ini. Ya kita harus sami'na wa ta'na. Ya kita harus mempercayakan terhadap kepemerintahan kita ini bahwa mereka ini ya adalah tidaklah mereka ini mengeluarkan suatu kebijakan, melainkan itu untuk maslahat secara umum masyarakat. Ya bukan maslahat untuk kelompok tertentu. Ya bukan untuk maslahat hanya untuk agama tertentu, teman-teman. Ya, apalagi kita ketahui negara kita ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita di dalam negara ini ada begitu banyak agama. Ya, ada begitu banyak suku. Ada begitu banyak ras, ya etnis dan lain sebagainya. Ya, artinya di sini adalah pemerintah kita ini harus mengeluarkan kebijakan yang notabene ya melihat semua kalangan ini, teman-teman. Ya, bukan hanya untuk Islam saja ataupun bukan hanya untuk ya di luar Islam saja. Ya. Jadi lagi-lagi teman-teman, untuk menjadi pemimpin itu tidak mudah, ya. Tidak semudah apa yang dikatakan oleh Habib Bahri bin Smith ini. Makanya saya sempat mengatakan di channel ini ya, seandainya Habib Bahri bin Smith ini itu satu kali saja diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya misalkan ya kepala RT lah atau RW. Ya coba kita mau lihat bagaimana gebrakannya. Apakah dia bisa sanggup menjadi seorang RW yang baik? Ya, belum tentu juga kan teman-teman. Artinya bahwa ya maka benarlah kalau ada perkataan bahwa tidak jarang terkadang justru komentator itu merasa lebih jago daripada pemain bola itu sendiri. Ya. Coba teman-teman. Ya seperti biasa gimana nih menurut kalian tentang ya lagi-lagi kelakuan dari Habib Bahri bin Smith ini. Ya. Coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah dan seperti biasa insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.